Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitra Bahtiar, kelas C1 Stambuk 130 2019 0114. Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan metode pengukuran dengan metode direct dan indirect. Pelaporan arus kas pada PT Tropical Wood di Samarinda, perusahaan memperoleh laba dari pihak manajemen untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan tujuan yang hendak diraih, maka diperlukan beberapa pengetahuan dan alat yang digunakan adalah akuntansi. Akuntansi sebagai satu sistem informasi melaksanakan pencatatan, penggolongan, dan pengolahan data keuangan perusahaan untuk kemudian diringkas dalam laporan keuangan yang akan digunakan dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kegiatan perusahaan selama periode tertentu. Selain itu, akuntansi juga dapat diartikan yakni untuk memberikan jasa kepada penggunanya berupa informasi keuangannya dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan. Bagi lembaga yang bertujuan memperoleh keuntungan, akuntansi dapat memberikan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Metode pertama, direct, yaitu metode langsung, atau juga disebut metode laporan laba rugi. Pada hakikatnya adalah menguji kembali setiap item komponen laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi tersebut. Dengan menggunakan metode langsung, informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam mengestimasikan arus kas di mana depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. PT Gedung Madu Tropical Wood, laporan arus kas per 31 Desember 2014. Penerimaan kas dari penjualan sebesar Rp73.474.823. Kenaikan piutang lain-lain sebesar Rp359.280.898. Kas yang dihasilkan dari operasi Rp72.755.721. Pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Harga pokok penjualan Rp49.959.951.715. Biaya penjualan Rp8.587.355.991. Biaya administrasi dan umum sebesar Rp9.504.213.144. Penyesuaian untuk pos non-tunai. Penyusutan sebesar Rp12.578.681.000. Penurunan piutang Rp1.330.756.441. Kenaikan persediaan Rp804.435.319. Penurunan pajak dibayar muka Rp28.655.828. Penurunan uang muka Rp88.119.957. Penurunan biaya dibayar di muka Rp36.697.022.
Penurunan hutang usaha 107.975.268 ribu. Penurunan hutang bank 224.250.000 rupiah. Penurunan hutang pihak ketiga 2.041.182.436 rupiah. Penurunan hutang pajak 19.542.732 rupiah. Uang muka penjualan 207.114.750 rupiah. Penurunan hutang lain-lain 1.242.243.839 rupiah. Penurunan hutang jangka panjang sebesar 3.250.000.000 rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 10.10.447.689.598 rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi. Penyertaan 5.184.208.435 rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 4.483.481.163 rupiah. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Pembayaran bunga pinjaman sebesar 5.163.487.744 rupiah. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 300.006.581 rupiah. Kenaikan penurunan kas dan setara kas sebesar 300.006.581 rupiah. Kas dan setara kas pada awal periode sebesar 3.300.072.387 rupiah. Kas dan setara kas pada akhir periode sebesar 3.065.806 rupiah. Yang kedua, metode indirect. Metode tidak langsung atau yang disebut juga metode rekonsiliasi dimulai dengan angka laba rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan menyesuaikan besarnya laba rugi bersih tersebut yang telah diukur atas dasar akrual dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Dengan kata lain, besarnya laba rugi bersih sebagai hasil dari akuntansi akrual akan disesuaikan dengan menentukan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi. Berikut adalah laporan arus kas dari PT Kedung Madu Tropical Wood per 31 Desember 2014 di sebelah kiri, dan di sebelah kanan laporan arus kas per 31 Desember 2015. Berikut merupakan hasil analisis dari kedua metode direct dan indirect. Yang pertama, berdasarkan dari hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat perhitungan yang berdasarkan metode-metode alat analisis yang dipergunakan, maka berikut ini akan diuraikan hasil-hasil dari perhitungan tersebut.
Pertama, penerimaan kas dari penjualan pada tahun 2015 sebesar 67.152.912 rupiah, mengalami penurunan daripada tahun 2014 senilai 73.663.474.823 rupiah. Karena penjualan menurun, pada tahun 2015 ada kenaikan hutang sebesar 233.091.183 rupiah. Dikarenakan uang yang diterima dari penjualan lebih kecil daripada penghasilan atau penjualan yang diakui pada tahun tersebut. Kedua, harga pokok penjualan pada tahun 2015 dengan 2014 pun mengalami penurunan dengan selisih 4.924.035.991 rupiah, dengan diikuti dengan biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum yang juga mengalami penurunan. Ketiga, kenaikan uang muka pada tahun 2015 senilai 446.234.585 rupiah dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 84.119.957 rupiah, dikarenakan laba bersih ditambah karena pengeluaran uang kecil daripada biaya dibebankan pada tahun 2015. Keempat, uang muka penjualan pada tahun 2015 sebesar 1.380.765.000 rupiah. Kemudian pada tahun 2014 sebesar 207.150 rupiah. Kenaikan ini dikarenakan oleh pengeluarannya lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Dan terakhir, terjadi kenaikan hutang pihak ketiga pada tahun 2015 daripada 2014 dengan selisih kenaikan sebesar 4.550.417.494 rupiah karena laba bersih yang diperoleh dalam menentukan laba tersebut telah dikurangi terhadap penghasilan penjualan. Berikut Berikut adalah hasil-hasil dari perhitungan dari metode direct dan indirect. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan ada kata-kata yang salah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.